Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du, faya ibadallah ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun kama qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim mudhakkaran bidzalika. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah salat Jumat yang Allah muliakan, alhamdulillah segala puja puji syukur utuh milik Allah Subhanahu wa taala. Rabb yang telah memberikan kita begitu banyak nikmat dan karunia sehingga kita bisa berkumpul untuk melaksanakan salat Jumat berjamaah di tempat yang mulia ini. Salawat teriring salam selalu terlimpah curahkan kepada junjungan alam, yaitu habibana wa syafi'ana wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Jamaah salat Jum'ah rahimani wa rahimakumullah. Bulan ini adalah bulan yang penuh dengan kemuliaan. Bahkan bulan ini disebut dengan Syahrullah, bulannya Allah Subhanahu wa taala. Bulan ini adalah bulan Al-Muharram, bulan pertama dalam kalender Hijriyah, yang mana ternyata bulan ini pun termasuk salah satu dari 4 bulan yang Allah muliakan. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an dalam surah At-Taubah ayat ke-36, "Inna iddatash syuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillah, yauma khalaqas samawati wal ard, minha arba'atun hurum, zalikad dinul qayyim, fala tazlimu fihinna anfusakum, wa qatilul musyrikina kaffah, kama yuqatilunakum kaffah, wa'lamu annallaha ma'al muttaqin." Sesungguhnya bilangan bulan di sisi Allah Subhanahu wa taala dalam 1 tahun itu ada 12 bulan. Di dalam 12 bulan itulah Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit dan bumi. Dan ternyata di dalamnya ada 4 bulan yang mulia. Apa saja 4 bulan yang mulia ini? Nabi Muhammad SAW bersabda, 4 bulan yang mulia itu adalah salatu mutawaliyat, 3-nya berurutan dan 1-nya terpisah jauh. Apa 3 yang berurutan? Dzulqa'dah, Dzulhijjah dan Al-Muharram. Lalu apa bulan yang terpisah jauh? Yaitu bulan Rajab, bulan ke-7. Dan hari ini kita sedang berada di salah satu bulan yang 4 tersebut, yaitu bulan Al-Muharram, yang mana kabar baiknya al-amalu sholih fihi a'zam wa zulmu a'zam. Kabar baiknya adalah orang-orang yang beramal soleh di bulan-bulan haram akan Allah lipat gandakan pahalanya. Tapi ada kabar buruknya ternyata, wa zulmu a'zam. Orang yang bermaksiat, yang berbuat dosa, yang berbuat kesalahan di bulan ini akan dilipat gandakan pula dosa-dosanya. Bulan ini adalah training center untuk kita semuanya, untuk menahan diri dari perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, dan terus istiqamah menjaga hangatnya iman dengan penuh ketakwaan. Orang-orang bertakwa akan menjaga amal-amal solehnya agar terus menjadi lebih baik dan lebih baik di setiap waktunya. Orang-orang yang istiqamah bukan hanya orang-orang yang mengerjakan salat 5 waktu dalam 1 hari, bukan hanya orang yang mengerjakan bulan puasa di setiap tahunnya, mengerjakan puasa di bulan Ramadan, tidak. Akan tetapi orang-orang yang istiqamah adalah orang-orang yang melaksanakan sholat 5 waktu dengan penuh kualitas, berusaha memperbaiki nilai-nilai ibadahnya setiap hari dan setiap waktu, berusaha memberikan yang terbaik untuk Allah Subhanahu wa taala, bukan hanya sekedar menjalankan rutinitas. Oleh karenanya kita yang hampir mungkin setiap Jumatnya akan mendengarkan khutbah Jumat, seharusnya bertambah ketakwaannya, seharusnya bertambah keimanannya, dan juga berubah akhlak yang menjadi lebih baik. Karena khutbah Jumat adalah salah satu bentuk sayangnya Allah Subhanahu wa taala kepada umat Islam. Mungkin ada beberapa saudara seiman kita yang tidak memiliki waktu untuk hadir di majelis ilmu, tapi sudah dipastikan ketika datang hari Jumat mereka akan mendengarkan khutbah Jumat, nasihat-nasihat takwa yang mana Allah wajibkan kepada kita setiap seminggu 1 kali. Oleh karenanya sudah seharusnya tentunya kita sebagai umat yang beragama Islam harus merasa bersyukur atas nasihat-nasihat takwa yang kita dengar. Akan tetapi harus dibarengi dengan keistiqamahan. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Fussilat ayat ke-30, "Innal ladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu." Sesungguhnya orang-orang yang berkata amantu billahi rabba, aku beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian dia istiqamah, tatanazzalu alaihimul malaika, Allah akan memberikan pertolongan kepada mereka. Berupa apa? Tatanazzalu alaihimul malaika, akan turun para malaikat untuk membantu dirinya. Allah takhafu wa la tahzanu. Apa bantuan dari para malaikat tersebut? Allah takhafu wa la tahzanu. Janganlah kalian bersedih dan janganlah kalian takut. Orang-orang yang bertakwa, yang dibantu oleh pasukannya Allah Subhanahu wa taala, betul memang mereka akan menghadapi masalah, menghadapi berbagai macam ujian, tapi jiwanya akan Allah kuatkan untuk menghadapi setiap masalah dibarengi dengan iman dan takwanya. Wa absyiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Dan kabar gembiranya bagi orang-orang
yang beriman dan kemudian bertakwa, yaitu diberikan kabar gembira akan menjadi calon penghuni surganya Allah Subhanahu wa taala. Jamaah salat Jumat yang Allah muliakan, penting sekali keistiqomahan dalam beribadah. Karena sesungguhnya syariat kita jika dikerucutkan itu hanyalah dua hal. Yang pertama adalah syahadat, yang kedua adalah istiqamah. Tidak akan diterima orang-orang yang salat, orang-orang yang berkurban, orang-orang yang haji jika dia tidak mengucapkan kalimat syahadat terlebih dahulu, jika dia tidak menjadi seorang muslimah terlebih dahulu. Akan tetapi orang-orang beriman tidaklah cukup menyatakan dengan imannya saja, harus ditambah dengan amal-amal soleh. Allazina amanu wa amilus solihat, orang-orang beriman identitasnya ada selalu beramal-amal soleh. Dan istiqamah dalam menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala, dan istiqamah menjauhkan diri dari larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Perintah Allah Subhanahu wa taala bukan hanya soal ibadah, tapi juga muamalah di antara manusia. Di zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ada seorang wanita yang terkenal dengan rajin ibadahnya, rajin sedekahnya, rajin puasanya, tapi ada satu kekurangannya, yaitu selalu menyakiti tetangganya dengan lisannya. Maka bertanyalah para sahabat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, kami ini memiliki tetangga yang terkenal sebagai ahli ibadah. Tapi satu kekurangannya ya Rasul, lisannya tidak pandai terjaga untuk menyakiti tetangganya atau saudara seimannya. Maka di manakah dia tempatnya ya Rasulullah?" Maka Nabi Muhammad menjawab dengan tegas, "Sesungguhnya tempatnya adalah di neraka." Hablum minallah dan hablum minan nas harus terjaga dengan baik. Nabi Muhammad SAW bersabda, berwasiat kepada kita dalam sabdanya. Yang pertama adalah ittaqillaha haitsu ma kunta. Bertakwalah engkau dimanapun engkau berada. Tidak peduli engkau kaya, miskin, lapang, sempit, jabatanmu apapun itu, tetap bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sesungguhnya surga itu iddat lil muttaqin, hanya disediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Kemudian yang kedua, wasiat dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Watbi'is sayyi'ata al-hasanata tamhuha." Ikutilah setiap keburukan-keburukan yang engkau lakukan dengan amal-amal soleh. Setiap engkau melakukan dosa, maka bersegeralah melakukan amal kebaikan. Dan sebaik-baiknya amal baik setelah melakukan dosa adalah taubat-taubatan nasuha. Kemudian pesan ketiga dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin." Dan berakhlaklah, bergaulah dengan manusia dengan akhlak yang paling terbaik. Karena pesan Nabi Muhammad pun sesungguhnya orang-orang yang nanti dekat bersamaku di surganya Allah Subhanahu wa taala adalah yang paling tinggi akhlaknya, adalah yang paling mulia akhlaknya, bukan yang tinggi jabatannya, bukan yang paling banyak hartanya, bukan yang paling banyak terkenalnya, akan tetapi yang paling mulia akhlaknya. Jamaah salat Jumat yang Allah muliakan, tentu keistiqomahan ini berat pasti dilakukan. Akan tetapi ini adalah tugas kita selama kita hamba Allah Subhanahu wa taala, ingin diaku sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka istiqomahlah. Mungkin itu yang bisa khatib sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga di tahun baru Islam ini kita menjadi pribadi-pribadi yang semakin soleh, semakin bertakwa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Pun bertepatan dengan hari kemerdekaan Republik Indonesia ini, kita pun ingin merdeka, terus berjuang melawan hawa nafsu kita, ingin merdeka dari rasa malas kita, ingin merdeka dari maksiat-maksiat yang ada. Semoga Allah Subhanahu wa taala menguatkan jiwa-jiwa kita dan menurunkan bantuan-bantuan berupa para malaikat bagi orang-orang istiqomah tentunya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza astaghfirullah li wa lakum wa li sa'iril muslimin min kulli dzambin fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyyina al-mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahlil wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah.
فيا عباد الله اتقوا الله وقولوا قولا سديدا. قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال أيضا: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوات. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر.